nggak tahu aturan misalkan ABCD kegunaan apa di jalan nggak akan tahu, makanya mungkin terjadi kecelakaan, sering terjadi apa tinggi lah resiko kecelakaan di jalan nggak tahu lampu hijau merah diterobos aja. Oke. Nah, itu kan Baik. itu cara saya Pak. Baik. Oh, Betul. nggak merasa nggak memperbaiki lah dari sisi dalamnya. Ya. Gitu. Baik Pak ya. Oke. Terima kasih sama-sama. Flash News. Orlandi Jorge Mera, Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Alam Republik Dominika, ditembak mati Miguel Cruz, teman kecilnya di gedung kementerian. Para saksi mendengar ada 7 tembakan dan pelaku sedang diinvestigasi mencari tahu motifnya. Demikian Flash News dipersembahkan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pendaftaran gelombang ketiga Fakultas Kedokteran bebas biaya pendaftaran, gratis tablet pembelajaran. UNUSA menyiapkan generasi rahmatan lil alamin. Program Jaring Radio bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Nada Sumeneb, dan Suara Bojonegoro Indah. Saya Fitri dari Radio Karimata Pamekasan membawa kabar. Jelang Hari Raya Idul Adha, wabah PMK memberikan dampak pada penurunan harga sapi di Pasar Hewan Kepo Pamekasan. Selamat Budi Harsono, Kepala Bidang Keswan DKPP Pamekasan bilang, setiap sapi yang akan masuk ke Pasar Kepo dilakukan penyemprotan disinfektan. Juga dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan hewan dan DKPP Pamekasan. Itu Jupriyadi, Kapolsek Galis Pamekasan bilang, hingga saat ini pihaknya belum menemukan gejala pada hewan ternak yang mengarah pada kasus PMK. Pihaknya mengatakan kepolisian akan tetap melaksanakan pengecekan di masing-masing desa. Sementara hingga saat ini kondisi pasar hewan Kepo mengalami penurunan, baik itu penjualan maupun pembeli di pasar Kepo Pamekasan. Baik kawan, saya Maya dari Radio Maja Mojokerto membawa kabar. Jelang bulan imunisasi yang dimulai Agustus nanti, ribuan anak di kota Mojokerto masuk dalam target imunisasi dasar. Selama ini pelaksanaan imunisasi dasar tidak bisa berjalan maksimal akibat penanganan kesehatan difokuskan pada COVID-19. Dr. Lili Nuraili, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes PPKB Kota Mojokerto bilang, ada 6.000 lebih anak yang akan menjalani imunisasi dasar. Mereka berusia 9 sampai 59 bulan. Adapun pelaksanaannya dilakukan di masing-masing posyandu setiap kelurahan. Saya Rizkan, ada FM Sumeneb mengabarkan capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster di lingkungan pendidikan tingkat menengah atas masih sangat minim. Hingga saat ini baru ada 207 siswa yang telah melakukan vaksinasi booster dari sebanyak 14.136 siswa. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sumeneb Syamsul Arifin mengutarakan, rata-rata siswa mengancam akan berhenti dari sekolah jika dipaksa untuk vaksin dosis ketiga. Itu yang menjadi faktor utama minimnya capaian vaksinasi booster khusus siswa. Sehingga pihaknya kini tengah mencari formula baru untuk meningkatkan capaian vaksinasi tersebut. Untuk sementara waktu, Capdindik Sumeneb masih memaklumi siswa yang belum berkenan melakukan vaksinasi booster. Saya Cu dari Suara Bojonegoro Indah FM bawa kabar, capaian vaksinasi booster di Bojonegoro masih minim atau baru mencapai 16% sasaran. Hal itu membuat pasokan vaksin banyak yang tidak terpakai, bahkan sebagian terpaksa harus dikembalikan ke pusat karena kadaluarsa. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bojonegoro Wenidia Prajanti bilang, masa berlaku vaksin terbatas, jika tidak segera digunakan, maka vaksin akan kadaluarsa. Weni belum memastikan jumlahnya, namun itu terdiri dari vaksin dosis pertama, kedua, dan booster atau dosis ketiga. Demikian program Jaring Radio Siang. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Ida Sakti Batu, TA Radio Solo, Mutiara Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Nada Sumeneb, dan Suara Bojonegoro Indah.
Dalam. Apa? Ya kawan, untuk Anda Ya. yang terus bersama Radio Suara Surabaya, saya Restu yang bersama dengan Anda ya. Untuk laporan lalu lintasnya kepadatan di kawasan Bypass Juanda, depan Hotel Utami ini dikabarkan oleh Pak Ahmad. Pak Syawal tentang denda tilang, terapkan denda progresif bagi pelanggar yang lebih dari sekali. Betul juga ya Pak ya, boleh dari nilai dendanya, boleh tadi tambah poin. Karena kalau nggak salah itu ada 12 poin ya, rencananya begitu. Kalau untuk yang poin-poin, menerapkan poin kepada pelanggar sampai akhirnya bisa cabut SIM, kayaknya itu sudah dilontarkan wacananya sejak 2021 atau tahun lalu. Sebelum saya ke komposisi kembali, silakan ini. Dari Pak Billy Halim, pintu tol Banyurik padat, ada pembongkaran satu gardunya Pak, jadi tinggal 2. Lalu dari Mbak Kina, selamat siang, untuk Balong Sari kok traffic light-nya padam. Jadi memang tadi sempat kami konfirmasi ke kawan-kawan karena pelanggan PLN tadi juga ada yang tanya ya, kenapa? Dan ini ada jawaban dari PLN, ternyata memang ada gangguan di Balong Sari, Ya. padam sementara untuk pekerjaan urgent estimasi sampai jam 1. Tapi kalau sebelum jam 1 selesai akan segera dinormalkan. Ini laporan dari Pak Cahyo Prabowo tadi. Informasi yang lain dari WhatsApp juga disampaikan kawan-kawan comment center. Jadi data yang melengkapi informasi awal, ditemukan jenazah bayi yang tadi ini sudah dievakuasi Restu ya. Alhamdulillah ini sudah ditangani oleh kawan-kawan comment center. Iya. Wouldn't wanna be anybody else. Cek mau tidur, Jang.